Sebenarnya gue merahasiakan identitas gue ini. Gue baru buka di sini. Bang Heri juga baru tahu sekarang loh. Selama ini gue eksklusif berarti temenan sama Bang Heri. Lu kaget kan gue ternyata anak gue rakyat. I betrayed my father's trust. Nah, Damn, like holy man, holy crap, damn. Like dang, shame, man. Ketika bulan puasa ya, teman-teman kantor gue yang tadi nggak sholat pada sholat. bagus dong. Bagus. Itu sih bukan sama kantor lu, gue juga. Emang iya. Semua juga di sini nih. Gue kaget ketika gue lagi sholat tiba-tiba ada yang nepok, anjing ada yang ngajak jamaah. Biasanya gue single fighter nih. Biasa gue solo player. Aduh, Kenapa lagi? ini gue baca berita. Pengangguran di Indonesia itu udah tembus 8 juta orang. Dan paling banyak tuh dari generasi gue. Wajar. Wajar. Apalagi gue hari ini akhirnya gak kerja lagi. Jadi pengangguran sekarang gue. Lu berarti lu lagi galau banget ya? Gue lagi galau-galaunya soal pekerjaan. Lu ada solusi gak buat masalah hidup gue ini nih? Gua ada nih. Oke. Seorang yang bisa memberi lu kekuatan dari dalam. Karena lu ketika mendengar kata-katanya lu akan Termotivasi? termotivasi. Oke. ini dia. Kebetulan dia temen gue emang pekerja juga. Ini yang gue butuhin sih. Nih, lu sangat membutuhkan ini. Jarang kan muncul di cuplikan TikTok gitu terus background sedih enggak kan? Enggak. Enggak, oke. Pokoknya selama mendengarkan omongan dia lu keinginan hidup lu tuh berkurang. Oke. Gue panggil ya. Panggil aja coba. Nih teman gue nih. Woi. Devan. Dari tampilan sih. Devan the Motivator. Woi, Bang Devan. Gimana? Udah berapa orang hari ini nangis karena lu? 6. Tuh kan. Kok bisa nangis kan gue butuh motivasi Bang Eri. Nih teman gua kebetulan dia lagi galau karena mau bukber tapi belum punya pencapaian apa-apa termasuk belum kerja. Sama. Lu kan gua undang di sini kan karena lu pekerja, lu bisa sama. Maksud gua lu ngasih kayak gua ada nih tempat magang atau ada omongan gitu. Jangan di ini jangan malah Sama kita kayak yang kerja Bang Heri doang. Gue kan satu generasi sama lu ya. Salah undang lu kayaknya. Salah tamu ya. Salah undang. Salah tamu ya. Selamat datang Devan. Selamat datang Ya, Bang berbaur Heri, bareng kita Mas di sini, Rian. Bang. Jadi kita Kosong ya. Enggak apa-apa minum. Sambil nunggu buka. Boleh. buka. Puasa lancar puasa. Alhamdulillah lancar puasa. Bang Heri gimana Bang Rian? Gua gak sahur sih tapi tadi gak sempat. Oh gak ada yang bangunin ya. Wah. Itu ada motivasinya tuh. Enggak sih. Udah ditembak gini dong. Kadang gue bingung kalau ditembak gini. Oke. Bang Devan, di sini berbaur tuh kita mencoba membaurkan masa kita yang sekarang sama masa yang dulu. Dan penasaran banget dengan cerita-cerita Ramadan Abang di masa kecil sebenarnya. Boleh diceritain nggak masa kecilnya gimana? Terus kenapa sekarang bisa ngebangun personal branding yang seperti sekarang? Masa kecil gue keras ya. Keras. Tapi Abang asli mana sih? Gue asli Cilegon. Oh, benar. Banten kayak. Orang Sunda berarti. Nah, benar. Berarti ada tuh cerita-cerita silat dulu tuh. Wah, nggak ada. Udah ada. Jadi masa kecil gue tuh tentang bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan tuh bokap gue nih termasuk orang yang Islami banget. Oke. Karena bokap gue tuh seorang guru agama. Pesantren. Enggak sih, guru agama aja di sekolah. Guru agama aja. Guru agama. Jadi beliau cukup strict dalam mengajarkan gue hal-hal yang berbau tentang keagamaan kayak sholat, terus puasa. Terus ketika bulan puasa tuh yang namanya bocah ya kan pengen apa namanya? Kalau di gue istilahnya mokel. Ngebatalin. Oh, ngebatalin. Oh, cuman dengan cara licik. Kalau dengan bucok. Bucok apa? Bucok. Bulu ucok. itu daerah gue namanya. Bucok namanya. Bucok Kayak istilahnya. minum diam-diam, makan diam-diam, ngambil TV diam-diam. Itu maling gitu. Itu bukan bucok, bacok. Terus. Iya, gue karena bokap gue cukup strict, jadi gue membaurkan itu. Jadi ketika berkamuflase, ketika gue wudu,
kumurnya 3 kali, yang keluar cuma 2. Gitu gua. Mana? Satu ke dalam kan, inner peace. Masuk ke inner peace. Lu lebih heran kumur-kumur 3 keluar 2 atau kumur-kumur 3 yang keluar 17? Lebih heran mana coba? 17. Kok nggak bisa habis nih ya? Wah, kok defisit kan? Defisit kalori gue. Banyak banget yang keluar. Gitu, jadi gue suka membaurkan itu dengan kegiatan keagamaan. Jadi kan gak ketahuan tuh, karena bokap gue beragama kan. Terus juga kadang nyokap gue sih suka menyelamatkan gue, ngejemput sekolah. Cuma diantar ke Indomaret, gue beli susu gitu. Sebenarnya gue merahasiakan identitas gue ini. Gue baru buka di sini. Bang Heri juga baru tahu sekarang loh. Selama ini gue temenan sama Bang Heri. Eksklusif. Lu kaget kan, gue ternyata anak gue Eksklusif bener. Pantes gue kalau ke rumah dia sholat mulu gitu ya. Bener emang. Pantesan dia emang rajin sholat. Berarti didikannya tuh yang dari kecil. Luar biasa. Tapi ada momen gak kayak lu merasa berdosa begitu Sebagai anak ustad ya? sebagai anak ustad? Ada lah pasti. Kayak gue, I betrayed my father's trust. Nah, Damn, like, holy man, holy crap, damn. Like, dang, shame, man. Ini mohon maaf deh, ini penonton kita nih kan ada yang pendidikannya tinggi, Oh, ya. ada yang kurang. Kita udah nonton, ini ngomong apa sih orang? Abang-abang gondrong tuh ngomong apa ya, abang-abang gondrong? Gue gondrong pakai batik lagi. Iya. Gue kadang ya merasa bersalah juga sih. Kalau makanya gue nggak pernah yang nakal-nakal gimana gitu, pengen nyolong-nyolong buka puasa gitu doang. buka puasa. Bukan maksudnya nyolong buka puasa datang ke masjid nyolong makanan, bukan. Nyolong buka Sendirian. kulkas, ambil Homer. Enggak sejauh itu. Enggak sejauh itu. Itu gue suka nyolong-nyolong lah. Ya, untungnya nggak ketahuan sama bokap gue. Gitu. Jadi aman lah. Ini sampai sekarang berarti lu nggak tahu nih? Gue nggak tahu kalau gue pernah. Iya, padahal mah dia bokap lu Sengaja sampai sekarang masih puasa gue. bokap lu kalau ngobrol sama teman-temannya, anak saya mah puasa dari kecil, nggak pernah batal. Pas nonton Enak, gak usah ngasih nafkah, gak usah ngasih makan ya. pas nonton ini tahu. Tapi momen yang kayak ada sesuatu yang nggak bisa lu lupain nggak? Ketika lu gede, kayaknya lu pengen kembali nih ke masa itu, ada gak? Momen paling ketika mudik ya, bulan Ramadan tuh ketika mudik. Cilegon nih? Enggak, gue tuh rumahnya di Cilegon. Gue kalau mudik ke Jawa Tengah, ke Batang, ke Pati. Batang tuh orang tua dari bokap, Pati itu orang tua dari nyokap. Dan paling momen ketika mudik tuh yang sekarang udah gue bisa dapetin karena kakek nenek gue udah nggak ada. Tapi ada di sini, nggak bercanda. Udah nggak ada. Bisa ininya dikantongin ya. Maaf, ceplosan. Nah, kalau menurut lu ada nggak momen perbedaan lah? Lu waktu zaman kecil sama sekarang? Ya itu paling tadi ya Bang ya, kayak kerinduan akan Excitementnya suasana kali itu ya. Ya zaman-zaman lu ngumpulin tanda tangan ustadz lu. Nah, itu benar. Ini Gua ngumpulin tanda tangan bokap gua sendiri. Karena emang bokap lu imam ya. Emang di masjid gua, jadi ya di rumah aja gitu, santuy jadinya. Gitu bener-bener. Gitu. teman lu berarti ada yang ini juga tuh, minta tolong ke lu, enggak? Enggak sih. Enggak. Gua belum mengenal nepotisme waktu itu. Gitu. Lu nih berarti sekarang kerja di mana? Gua kerja di sebuah perusahaan media di Jakarta Selatan. Emang beneran jual narkoba gimana sih? Ya, kenapa? Enggak, amfetamin aja. Masuk jam 7, 8. Gua masuk jam 8. 9 to 5 seperti biasa. Pulang jam biasanya ada toleransi waktu ya jam. Kalau pulang sih gua tenggo, tergantung. Pas banget gitu ya. Tenggo tergantung kalau manajer gua belum pulang. Kalau manajer gue udah pulang juga, gue bisa cabut langsung. Kalau enggak ya nunggu basa-basi respect gitu lah kayak. Kalau misalnya manajer lagi berantem sama bininya di rumah, pulang jam 2 malam misalkan. Kalau tuh nggak pulang tuh? Enggak. Ya kan gitu kan? Enggak tuh. Itu yang tradisi kantor tuh gitu ya? Tapi menurut gue lebih mending lu punya atasan yang udah menikah. Kenapa tuh? Soalnya pas weekend nggak bakal ganggu lu.
Dia sibuk sama istrinya, sama keluarganya gitu. Kalau lu punya atasan masih lajang, lu weekend ya tetap diteror-teror juga. Tapi kalau dia nggak suka istrinya gimana? Ini aja asumsi ya. Tapi memang ada juga. Ada juga sih. Ada juga. Lu tapi belum pernah merasakan dunia kerja? Pernah gua dulu. Pernah kerja. Banyak kerja tapi nggak dibayar sih. Gua magang freelance. Magang di TV pada saat itu. Di TV. Masuk juga tuh dari pagi sampai sore balik gitu terus. Bosan juga sih. Lu sebagai tim kreatifnya? Editor sama kreatif. Tapi lu seenggaknya tahu lah maksudnya. Tahu dunia kerja tuh kayak gimana. Berarti lu yang edit running text gitu ya, lu yang. Ya running text. Lu yang nempel-nempel logo gitu di atas. Wah, kayak kurang detail banget ya. Pakai CapCut gitu. Lu pakai CapCut. Pakai InShoot. Iya, capek ya. Ini anak kecil tuh kata gue. Tapi kan namanya manusia kan bertumbuh. Makanya gue sepakat sih Bang, kalau dewasa itu kadang menyakitkan sih. Itu berat ya. Bener kata Gia Indrawari. Apa tuh? Takut. Kalau dewasa menyakitkan, Dekobuzer, Dedi. Tapi kalau puasa di kantor tuh kan kita tahu nih ya, kalau orang kantor itu hobinya adalah bergibah, ngomongin bos di belakang. Ini ketika bulan puasa ya, teman-teman kantor gue yang tadi nggak sholat pada sholat. Bagus dong. Bagus sih, bukan sama kantor gue juga. Iya. Semua juga di sini nih. Gue kaget ketika gue lagi sholat tiba-tiba ada yang nepok. Anjing ada yang ngajak jamaah. Biasanya gue single fighter nih. Biasa gue solo player. Anjing ada yang ngajak jamaah. Untung lu kagak lupa ya. Ya kan lu sendiri tepuk nggak biasa ditepuk tapi. Ngapa bang? Untung nggak mau gitu. Gue tepuk lagi biar nggak aci, nggak jadi. Gitu kayak. Teman-teman gue banyak yang jadi pada sholat. Gue jadi merasa, akhirnya gue tidak sendiri lagi. Nah itu tuh makanya kalau ada orang yang belum sholat, terus tiba-tiba Ramadan sholat, jangan dicengin, jangan dibilang tumben, biarin aja. Setuju sih Bang Boy itu. Biarin aja, karena kan orang berubah kan nggak tahu kan. Cuma masalah kalau ngadep kiblatnya salah gimana? Ya Allah masa ngadep kiblat salah. Itu ya. Gitu. Kenapa ya? Gimana dulu? Iya, maksudnya kayak jangan sampai orang tuh tiba-tiba gara-gara berubah sedikit langsung kita ini. Betul, kan jadi malu ya kita. Malu. Iya, jadinya malah insecure ya. Iya, jadinya. Sholat kayaknya ngumpet. Ya udah mending gak usah sholat. Nah, gitu. Kadang ada kayak gitu tuh. Gue menghindari itu sih, gue dalam hati aja. Berarti lu lurus-lurus aja nih kalau kerja Bang. Sholat. Lebih khusyuk gue nih gue tunjukin nih, gue lebih khusyuk nih. Sombong. Tak kabur. Tapi di dalam pengalaman kerja lu, terutama selama Ramadan ini ada cerita-cerita menarik gak, Bang Devan? Dulu tuh paling capek gue syuting. Kan namanya di bidang industri kreatif gitu ya. Gue produksian syuting tuh gue pakai kostum setan. Gue syuting pakai kostum setan-setanan gitu, ceritanya menggoda manusia gitu. Terus ya susahnya adalah ketika adegan mesti makan tuh gue nunggu makan maghrib dulu, jadi gue kerja lembur. Masa ada adegan makan? Ada buat konten. Kan ada adegan makan, jadi gue mesti nunggu dulu sampai lembur, sampai udah buka baru syuting lagi habis maghrib. Jadi basa-basi lagi, buka puasa gitu-gitu. Kalau orang industri kreatif mah makan siang buat syuting nggak apa-apa tau, nggak batal. Makruh doang nggak batal. Yang penting FYP kontennya. Kalau FYP dosa ya. Nah baru kalau nggak FYP baru dosa. Kalau puasa siang-siang makan buat konten kreator mah. Iya ya gitu. Nggak masalah. Yang penting FYP biar nggak dosa ya. Gitu bulan Ramadan gue ketika di kantor. Tapi ngerasa lebih berat sih soalnya ngantuk ya. Oh ngantuk sih bener tuh. Ya lu bukan beban kerjanya udah berat ya? Udah berat ditambah kita jadi semakin ngantuk kalau nggak ada asupan gitu kan. Dan yang susah itu menurut gua ngisi waktu gabut. Iya lu kan biasa kalau lagi nggak bulan puasa kan tuh kalau gabut dikit ya minum, ambil dispenser, ngerokok atau itu ya halaman-halaman. Iya sekarang kan gabut tuh gua.
Ngapain ya? Di kantor lu gak ada karambol gitu? Nggak ada lagi. Kantor gua ada ini tenis meja. Kalau dari kantor ada karambol enak kabut ngawurin. Masalah cuma tepungnya doang kantor gua, belum ada karambolnya. Iya kan gabut. Kalau gabut ngapain tuh? Ya kira ya buka HP doang gitu. Buka Nonton, HP, nonton. buka HP main karambol. Digital tapi kan. Di HP. Karambolnya Gitu digital. doang gabut Betul nggak? susah. Apa? Gua kan sama Devan kan sering bareng kan. Iya. Dia ngasih gua hadiah. Nih. Sebenarnya gaji UMR itu cukup. Asalkan UMR-nya upah minimum Raffi Ahmad. Tapi emang nih. kurang bersyukur lo kayaknya Bang Devan. Ini gue gak kerja ini. Kurang bersyukur. Kenapa UMR lo menurut lo UMR ini gak cukup buat orang? Apa yang terjadi dengan UMR? Apa yang terjadi gitu? Kita, Van. Mana ada? Tunggu. Yang menarik lagi. Nih. Tuh, belakangnya nih. Wah. Gila. Fakta. Lengkap. Ini baju dari mana sih, Bang? Baju dari Demotivate. Jangan lupa beli. Jangan lupa beli Demotivate. Jadi gimana Van ke depannya? Lupa balik badan. Provinsi terendah tuh gua. Menurut gua ya zaman sekarang kan keresahan orang-orang adalah kebutuhan hidup semakin tinggi sedangkan kenaikan gaji tidak signifikan naiknya. Sedangkan harga kebutuhan segala macam itu naiknya drastis. Sedangkan harga kenaikan gaji itu kayak gitu kayak. Jadi nggak akan cukup nih. Lagi. Mau sampai kapan? Iya. Mau sampai mau kayak kita udah berhemat-hemat segala macam tips-tips financial gitu ya tetap kurang juga kalau lu cuma UMR-an doang. Tapi kan kalau misalkan lu UMR rendah tapi kan THR itu kan lumayan dong. Kan THR dari gaji ya? Iya. Oh dari iya. UMR kan. Paling sekali gaji kalau THR mah. UMR aman nih UMR. UMR lah. THR aman. Gue penasaran sebenarnya Bang. Kebutuhan lu sampai kayak nggak cukup UMR tuh apa sih sebenarnya? Gue kan masih nggak terlalu relate nih. Gue masih baru kerja di umur yang sekarang ya. Wah, kebutuhan tuh pertama apa? Gue butuh beli susu beruang. Capek lu. Buat stamina lu. Doping. Kan susu beruang bukan bagian dari sembako. Lu kalau ngebus susu beruang juga aman sebenarnya hidup lu kan. Enggak aman ya. Harus dipaksain beli susu beruang. Gue kalau sakit doang sih Bang minum sebentar. Nah, gue juga. Tambah vitamin C. Gue kalau beli susu beruang kalau lagi endorsan doang. Selebihnya kagak minum. Masuk nih celah. Masuk. Kagak. Terus apa kebutuhannya? Iya kebutuhan pertama kebutuhan ya bensin, transport, terus wifi, terus makanan sehari-hari, terus orang tua. Oh ya apalagi kalau lu senior generation. Lu harus ngebagi orang tua lu. Orang tua temen lu. Gak usah dong. Pesan abis. Terlalu baik sama orang. Berlebihan ya. Siapa jadi gitu ngebagi ke orang tua, ke saudara, terus kebutuhan sendiri. Jadi menurut gua UMR tidak cukup. Makanya ya kecuali UMR upah minimum Raffi Ahmad. Masa lu gaji 50 juta gak cukup sih sebulan? Siapa bilang gua 50 juta? Jangan ngeremehin gua 60. Nih bener kan. Amin Ben ya. Amin. Mau aja lu gua kasih senang dikit. Cukup aja sebenarnya kalau gue ya. Kalau kita nggak banyak keinginan, yang bikin kita terbeban menurut gue tuh keinginan sih Bang. Betul. Kayak lu ingin ini, ngelihat orang lagi liburan, lu ingin liburan juga. Coba batasin itu ya. Karena mungkin yang terjadi adalah semakin tinggi gaji, semakin tinggi kebutuhan tuh. Semakin tinggi gaya hidup hidup makin naik. Gaya hidup makin naik. Jadi gaji naik sama aja kayak gaji kita. Padahal menariknya Bang, cara lu mengkonsumsi sesuatu itu nggak bikin derajat lu naik sebenarnya sih menurut gua. Ya kan? Bener sih. Bener sih, gaji gua nambah 1 juta kan bukan berarti gua setara sama Harry Horen. 1 juta gua bisa nyaingin Harry Horen. Gitu ya. Lu capek lu rendah banget mau nyaingin gua. Siapa gitu lebih tinggi. Tapi gua biasa setiap lebaran berarti kan sering tuh lu ditanya kerja lu apa, lu pede aja gitu bilang kerjaan lu adalah ini. Nah, agak beda nih pekerjaan lu gue lihat-lihat. Bener, itu yang akhirnya gue ngambil jalan simpelnya aja. Gue bilangnya perusahaan media, perusahaan iklan gitu aja udah stop gitu. Kadang kalau gue nggak ditanya lebih detail apa gitu. Kan iya kalau gue menjelasin industri kreatif.
apa tuh bang? Iya. Apaan tuh bang? Iya. Kayak susah menjelaskan karena kan bukan pekerjaan yang kayak di perusahaan kayak finance kerja di bank gitu kan orang ya gitu dokter gitu. Nah kalau kerja di bidang kreatif gini kan sangat spektrumnya sangat tidak jelas ya. Iya. Jadi udah di perusahaan media iklan dah gitu. Apa perusahaan baru yang orang tua kita tuh belum mengenal ada loh kerjaan kayak gitu. Iya banyak ada loh kayak gitu. Pekerjaan yang banyak banget. Komedi konsultan. Nah, berhubungan kan gue pengen balik kampung nih bang. Gue belum ada kerja. Kampung lu di mana? Di Baru, Sulawesi Selatan. Oh, di Sulawesi. Gue pernah tuh ke Makassar. Nah, dekat-dekat situ lah. Mother Heart. Nah, gue mau interview nih dekat-dekat ini, bang. Mau interview. Gue mau interview. Ngejokes Mother Heart. Ngejokes Mother Heart dulu. Jadi otak balik bareng yang keluar. Sekalinya keluar nggak direspon. Gue mau interview bang. Bentar ini masalah serius hidup dan mati sini. Gue mau interview. Mati, oke. Di media juga. Nah, cuma gue agak-agak pede nih buat bilang ke orang tua nanti. Nah, kasih motivasi atau semangat kayak gimana gitu. Untuk lo menjelaskan pekerjaan lo? Nah, pekerjaan gue yang gak jelas ini sebenarnya. Takut dikira nyolong atau apa gitu. Apa harus nyolong? Ketika lu sampai ke Mother Heart dan Mother asking you so hard questions, sebenarnya yang harus lo tunjukkan adalah biasanya orang-orang generasi tua itu, generasi atas itu percaya sama data. Lo tunjukin aja followersnya segini. Ya. Gue ngeliat follower TikTok 1 juta. Iya. Cuma 12.000. Habis ke hack. Tunjukin nih, mah. Ini bukan berarti gaji abang sebulan. Iya. Oh, gaji kamu segini. Nah, benar, berarti memang harus dijelaskan secara detail kan. Ini mah follower segini, jangan sampai ntar nih mah. Nyokap lu nggak tahu bawa HP lu ke warung, beli beras, nih bayar. Terus lo tunjukin hasil kerja lu. Mama liat TV, running text-nya abang yang nulis. Logo tuh abang yang spacing-nya gitu-gitu. Oke. Emang harus ditunjukin juga berarti. Namanya itu orang tua kan kadang. Soalnya di daerah pada senengnya PNS. Oh, tapi orang tua masih mikir kayak gitu ya. Gue juga awal-awal masuk ke dunia kreatif ini dibilang pas kemarin ada pendaftar BUMN ya ditanya. Nggak daftar BUMN le. Iya. Iya ditanya. Gue pertama kali masuk ke dunia, kan gue pernah kerja di agensi juga kan. Nyokap gue nggak tahu, terus kerja di ini agensi. Kalau gitu ngapain kamu kuliah gitu? Lah iya ngapain kamu kuliah? Lah bener. Gue keuangan, ekonomi, ngapain kamu kuliah? Lah bener. Ngapain kamu kuliah? Lah kuliah gue geografi coba. Iya bener. Nambah gak nyambung kayak di zaman sekarang semakin banyak orang yang jurusannya tidak sesuai dengan pekerjaan ya. Nah itu kayak ya udah semakin aneh lah, semakin banyak pekerjaan-pekerjaan muncul. Iya. Ada menurut lu gimana sebagai generasi? Iya, lu merasa khawatir. Khawatir pasti, apalagi kan tantangan kita hari ini bukan cuma manusia, Pak. Ada AI, robotik, otomasi semuanya jadi otomatis gitu. Iya, zaman dulu mah orang cuma berhadapan sama rezeki dipatok ayam, sekarang rezeki dipatok AI. Iya lu, bayangin lu. Gimana lu? Pekerjaan-pekerjaan itu. Gimana yang jadi content writer, script writer, cuma ngasih prompt. Bentar, tolong. Iya. Kayak salah kerja kali gue. Mending dokter ya. Dokter kayak nggak bisa ganti gak sih? Apanya? Dokter. Robot ada, robot dokter gitu. Ada ya. Dokter inian, dokter Strange. Bener pakai AI gini ya. Iya, oke. Bukan pakai AI, CGI udah. Udah bukan AI dong, CGI malah udah lebih ini kan. Iya. Cuma di satu sisi gue nggak terlalu khawatir sih bang, karena Indonesia kan menurut gue beda ya sama Amerika, jadi nggak perlu kita ngelihat Amerika, Cina, karena menurut gue salah satu keuntungan kita di Indonesia itu ada di pertanian, kelautan, jadi masih luas lah sebenarnya yang bisa disentuh di daerah, bukan cuma teknologi aja sebenarnya. Iya. Tapi ini kayak pertanian, perhutanan tuh lagi digembor-gemborkan di green jobs. Green jobs. Ini bener ada istilah. Gue pernah dengar sih pidato orang itu. Tapi emang ya itulah kita. Apa gimana tadi saya teman? Gue suka bisa dibahas itu lah. Gue taunya Greenwich Meridian Time.
Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam. Gue dengar ada Mario Tangguh bang. Mampir ke rumah Pak Rian. Tetangga gue bang. Oh ya, halo Halo, Pak. Bang. Lah kirain masih botak Pak Mario. Bang udah gondrong. Oh, bukan Mario Tangguh sih, bukan. Musim hujan lembab jadi numbuh. Izin mampir ya Pak ya. Ya boleh boleh. Jadi tadi Pak, saya Nih buru- dari mana nih? Oh biasa lah. Dari dekat rumahnya Pak Rian ini. Oh. Saya kira tadi kata warga sini ada Pak Mario Tangguh mampir ke rumah Pak Rian. Pulanglah saya dari kerjaan saya yang nggak digaji-gaji ini bang sebenarnya. Wah. Mau ngeluarin apa nih belakangnya? Nah sekarang bang, saya mau minta motivasi abang ini. Saya ada aplikasi bang. Tadi di kantor habis diceritain lah ada aplikasi-aplikasi seru gitu di kantor. Buat donasi-donasi gitu bang. Nah saya mau minta motivasi Pak Mario Tangguh sebenarnya ke sini. Cuman ternyata loh kok ini gondrong pisan ini. Yang gono nih Mario Lawalata. Bener. Banyak yang bilang gue Mario Maurer. Wah Mario. Kegantengan Mario Abayo. Mario Bayo. Mario Demak Tubun nggak ada yang tahu ya. Nggak ada. Jadi ini apa mau apa nih? Apa nih bang? Jadi gue Aplikasi mau apa? kenalin nih bang. Tadi di kantor gua ada 2 orang tuh yang minta tolong ke gua untuk coba nih kalau ada motivator kenalan boleh dong kasih tahu. Pas banget kata warga. Wah ada nih lagi mampir di rumah Rian Mario. Maksud lu kenalan motivator kali ya? Motivator. Halo, gue motivator. Gue juga. Udah kenalan. Akhirnya begitu bang. Gue pikir wah kayaknya pas banget nih di rumah Pak Rian ada kan. Mampirlah saya Pak. Mampir. Langsung pulang lah. Ya kan mumpung belum digaji juga Pak di sana. Iya, ya. Jadi pulang aja. Alasannya 2 jadinya ke sini. Oke. Nah jadi Pak di sana itu ada aplikasi kipas-kipas nih pas banget. Kipas-kipas. Namanya kipas-kipas Pak. Habis download lah saya di aplikasi Play Store Harus sama download dulu berarti. harus download dulu. Dulu. Jadi si aplikasinya ini udah canggih Pak. Selain bisa donasi, wah dia jadi media sosial terkini juga lah. Si kipas-kipas ini nih, saya liatin nih Pak ya. Nah di aplikasi kipas-kipas ini Pak, kita bisa donasiin barang atau uang di dalamnya. Ini kalau mau donasi barang bisa, kalau mau donasi uang bisa. Ah. Nah jadi Berarti tepat sasaran ya karena kita Iya. tahu nih kondisinya gimana. Nah betul bang, apalagi bentuk si aplikasinya video dari yayasannya langsung. Jadi kita kalau nyumbang bisa lihat update dari si yayasan tersebut lah, kurang lebih begitu. Ini produk lokal. Wah lokal Pak ini, bukan main. Lokal ini. Lokal ini. Tadi kata bocah kantor gue begitu bang. Ini gue kerja di mana ya? Di sana lah, di kantor gue. Katanya begitu bang. Lo kalau namanya juga kipas-kipas. Namanya Kalau kipas-kipas, keluar Bang. kan fan-fan. Fan-fan. Iya. Bener. Kalau dari luar negeri baling-baling bang. Wah bener. Karena kalau produk lokal tuh ngiklaninnya gampang. Gampang bang. Bener. Aplikasinya taruh di pinggir, taruh bacaan, dilarang nengok kiri. Ternengok atas. Iya kan itu tuh cara orang jualin Jalan. produk lokal kan gitu jualin. Jalan. Terus apa lagi Keren gimana? sih. Jadi begitu Pak. Jadi intinya nih, ini bisa donasi uang atau donasi barang, terus download di App Store aja sih. Jadi, Itu nanti nyampe nggak tuh uangnya? oh kalau perihal nyampe tadi kata bos kantor saya dia langsung yang ngomong. Jadi karyawan-karyawanku ini bakal nyampe. Cara kepotongnya Langsung. gede lagi. Oh enggak Pak. Kecuali saya mau minta rekomendasi kerjaan yang gaji gede tapi nggak kerja ya Pak. Boleh. Siap. Boleh. Kalau begitu. Kalau begitu Marian Pak Hardi Pak. Terima kasih. Saya Terima izin kasih. pamit ya Ya, Pak. hati-hati Mas Kipas-Kipas. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas Kipas. Ini kan udah mau lebaran nih kita nih. Gimana THR lo? THR ya kita masih nunggu-nunggu kan, nunggu hilalnya bakal ada THR apa Oke. enggak gitu. Saya makin tua makin dikit sih THR. Iya. Apa sih? Makin tua makin dikit. Beda pas kita bocil tuh bang. Wah Banyak. Tapi bosnya juga Serangan-serangan. kan kena PPN. Sini ibu Pajak. simpan gitu ya. Pajak Iya. nyokap. Apa? Ini mah masih Pajak apa? boleh pajak-pajak nyokap. Iya banyak. Pajak-pajak nyokap bener. Tapi lu pernah bang Di dipajakin? pernah. Ya gimana ya? Gue hidup dalam orang tua gue yang pemilik kapitalnya. Gue ya udah gue ngasih upeti aja gitu. Upeti. Jadinya fair lah. Di lu berarti tanggung jawab lo kan ke ini kan? Keponakan ngasih THR-nya tuh. Sebenarnya gue kagak relate tuh ngasihin si THR keponakan. Soalnya gue belum punya. Oh. Belum ada yang menikah di keluarga. Oh, lu belum nikah ya? saya. Aneh. Belum. Belum nikah. Wah. Tapi kalau lu kayak ngelihat orang-orang yang kayak gue lah tadi, yang punya banyak kekhawatiran lah bang. Maksudnya butuh motivasi, butuh masukan, terutama buat dunia pekerjaan ini. Kira-kira ada gak yang pengen lo sampein?
tentang biasanya kan sekarang nih karyawan-karyawan lagi nungguin THR ya di bulan Ramadan ini ya. Yang perlu kita ingat adalah Kartini terkenal dengan habis gelap terbitlah terang. Oke. Tapi kalau budak korporat terkenal dengan habis THR terbitlah resign. Ini waktunya kalian tepuk tangan, teman-teman. Mas Kipas tepuk tangan, Mas Kipas. Karena emang bener sih ya. Lu resign habis ini. Resign. Fix gua. Resign habis ini. Bos kantornya. Kalau Apa? sebelum dia resign, kita mau mengulik nostalgia dia dulu. Oke. Tentang masa lalunya. Lu pasti punya kan kenang-kenangan masa lalu. Tentang Ramadan. Keluarin ya. Belakang lu. Belakang gue sekarang. Gue di sono. Main jual orang. Main jual orang. Udah dipilih nenek. Minum ya bentar. Minum. Puasa ini boleh. Puasa. Bongbongan nih nggak ada. Coba lu tebak. Tebak dulu. Kalau ngeliat kaleng-kaleng kayak gini apa yang kegambar, Bang? Biasanya kalau di rumah nenek gue ini isinya jarum. Benang, jarum, bros, Betul. Iya lagi. kartu kuartet, stiker Digimon, Banyak juga ya, gede kaleng. Avanza Velos, Sebut aja, sebut. pinus.com, Masih pas. Mas Kipas. Wah. Nah. Nah, jadi ini ada foto-foto lu pas masih gak gondrong. ini apa sih? Ini kan ini. Putar lagi nih. Pilih. Jelas. Pilih nih. Pilih. Terus nanti ceritain ada gak momen atau ketika lu ngeliat gambar ini apa yang lu bisa ceritakan? Ini udah 3 kali. Oh, 3 kali. Kok bisa karo dah ini. Gimana sih ya? Kok bisa ide lagi yang kena? Nah. Wis, apa tuh? Nah. Permainan apa tuh? Tawuran Manggarai. Nih. Tawuran Manggarai ini Civil War ya. Apa? Coba ada gak momen khusus atau enggak cerita lu? Momen ketika lo lagi perang salib Maya gitu. Apa sih? Perang sarung maksudnya? Perang sarung nih. Perang salib. Wah, perang Bakal disensor gitu. Enggak lah, emang ada kok kalau salib. Iya emang ada sih, bener sih. Di ujung sarungnya, aduh enggak, maaf. Langit perut. Perang sarung. Dulu tuh gua perangnya bukan sama tetangga komplek, cuma sama kakak gua. Jadi waktu itu ketika gua kecil lagi zamannya juga Smackdown WWE. Jadi ketika bulan Ramadan tuh gua sekalian cepet-cepetan sarung sama sekalian main Smackdown. Jadi di kasur nyokap gua tuh kan, kasurnya spring bed tuh. Ya. Kita anggap itu ring, terus gua sampai beli topeng di tempat fotokopian, topeng Rey Mysterio. Power Ranger gitu-gitu. Oh. Nah, itu gua potong bentuk Rey Mysterio. Iya. berasa ini banget, berasa atlet Smackdown kayak kita play lagunya yang di 3GP Nokia gitu-gitu gitu-gitu. Tapi gua sebenarnya nggak pernah sih langsung ke teman gitu-gitu. Paling ke kakak gua. Terakhir ketemu kakak lu kapan? Terakhir ketemu gua 3 tahun yang lalu sih, Bang. Kalau saat ini seandainya kakak lu hadir membawa Rey Mysterio, lu kaget nggak? Gua kaget. Ini dia kita panggil. Iya. Musik. Lu tau gak sih mitos Rey Mysterio kalau udah marah matanya putih semua? Nggak tau ya? Ya ada mitos itu dulu. Gue doang ya tau ya. Kata Santipek kali. Lu jadi sempet nonton Apa? Smackdown nggak dulu? Dapat gua masih, Bang. Masih ya nonton. Masih Rey Mysterio, John Cena, Undertaker. iya. Soalnya gara-gara main di PlayStation-nya kan. Oh iya benar. Jadi itu kayak masa-masa ya pas Ramadan main game, main PS. Gue juga suka tuh nimbukin wasitnya. Oh iya. Kalau di Kayaknya pas lu lagi main itu gua udah sibuk kerja. jadi gue kepikiran untuk nonton Smackdown. Tapi lu main kan? Main gue. Smackdown Edge, Smackdown versus Raw. Oh iya. Main PS2 tuh. Main gak lu, Bang? Semua enggak. PS dulu pernah main gak, Bang? PS2 main cuman Main apa? FIFA gitu-gitu yang PES. maksudnya yang umum-umum gitu. Yang kalau yang Smackdown itu tuh
PS berapa ya? Dulu tuh. PS2 ada. PS2 ya? PS1 PS1 ada. PS1 ada nggak? Enggak ya? Oh, nggak tahu. PS2 ya? Cuman gak terlalu ini sih. Bukan gue mah waktu seumuran kalian gue mah kan udah bikin media ya. gue udah tahap proses bikin nuklir gimana. Pembobolan Bank Indonesia. Ngeri banget. Nah jadi gimana nih menurut lu? Apa? Perang sarung? Udah baik. Baik. Ini sih lebih ke apa namanya, kita kan benar-benar dari tadi ngegali tuh masa kecil lu, nostalgia pas Ramadan sampai hari ini berbaur lah dengan masa yang sekarang. Ada gak pesan yang lu ingin sampaikan ke diri lu yang dulu lah, sosok anak Pak Ustadz tadi itu tuh yang berbakti pada orang tua. Seorang Devan the Motivator 6-7 tahun lalu lah. Memotivasi dirinya yang dulu. Apa yang akan gue bicarakan ke diri gue yang dulu ya? Nah, kayak. anggap nih cermin ada sih. Ada cermin di depan. Gue najwanya. Nah, dia najwa, gue ini. Hi kids. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Masa gue masih kecil ya? Iya. Hi kids. This is your kaks. Dek Devan, percayalah ketika nanti kamu berkonten, tolong cari baju formal yang lain. Kalau bisa jangan batik, baju apa aja. Soalnya sekarang kamu kejebak, kemana-mana mesti pakai batik, Kak Devan. Orang-orang nyangkanya kita nasionalis, tapi sebenarnya kejebak. Gitu aja sih. Apa ya, gue bingung masa kecil. Tapi kamu hebat deh Devan. Kamu hebat telah melalui semua ini. Kamu hebat telah melalui dunia yang fana ini. Jangan lupa beribadah ya Devan, dan jangan lupa donasi ke kipas-kipas. Mantap ya. Seru banget dengerin masa kecilnya, dan semoga bisa diambil hikmahnya aja ya. Dari motivasi-motivasi. Sepertinya tidak ada yang bisa diambil. Sebagai ucapan terima kasih, kami punya pizza. Silakan dimakan. Terima kasih Abang Hore. Senang sekali aku mendapat kromboloni. Aku mendapatkan kromboloni. Oke, itu dia Berbau Ramadan untuk seri bersama Devan.